Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas MIPA 2. Kami akan melaksanakan kegiatan penelitian sederhana yang berjudul pengujian nutrisi yang terkandung dalam makanan dan minuman. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim, nomor absen 25. Nama saya Alvindra Kansa, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Aurora Nabila Risyada, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Disma Setia Putri, nomor absen 15. Nama saya Naura Amalia Najwa Nailmi, nomor absen 28. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Di metode ilmiah terdapat 7 tahapan, yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Mengumpulkan informasi, 3. Menyusun hipotesis, 4. Melakukan percobaan, 5. Menganalisis data, 6. Membuat kesimpulan, 7. Mengomunikasikan hasil penelitian. Makanan adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda. Protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain adalah salah satu contoh gizi yang akan kita dapatkan dari makanan. Setiap jenis gizi yang kita dapatkan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang kita dapatkan sehari-hari. Salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Protein digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun tubuh kita. Lemak digunakan oleh tubuh kita sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan lemak akan memecah menjadi glukosa yang sangat berguna bagi tubuh kita saat kita membutuhkan energi. Berikut zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh. 1. Amilum, 2. Gula atau glukosa, 3. Protein, 4. Lemak, 5. Vitamin C. Di sini kami akan mengujikan bahan makanan yang mengandung amilum, lemak, dan juga vitamin C. Kami akan mengujikan bahan makanan menggunakan betadin, kertas, dan juga air. Amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Amilum merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa atau sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan amilum sebagai sumber energi yang penting. Lemak merupakan senyawa yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O. Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut lemak, seperti alkohol, kloroform, dan ether. Seperti halnya karbohidrat, lemak juga berguna sebagai sumber energi. 1 gram lemak menghasilkan energi 9,3 kalori. Meskipun menghasilkan energi terbesar, lemak bukanlah penghasil energi utama, karena lebih banyak disimpan sebagai energi cadangan. Fungsi lemak yang lain yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung organ-organ tubuh, misalnya jantung, ginjal, dan lambung. Lemak juga berfungsi sebagai bahan pembentuk membran sel, mencegah hilangnya panas tubuh saat udara dingin sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Struktur kimia vitamin C ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya, yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraselular. Beberapa karakteristiknya antara lain sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Meskipun jeruk dikenal sebagai buah penghasil vitamin C terbanyak, sebenarnya salah besar, karena lemon memiliki kandungan vitamin C lebih banyak 47% daripada jeruk. Pertama, saya akan melakukan pengujian amilum pada makanan. Bahan utamanya yaitu betadin yang akan digunakan untuk mengetahui adanya amilum di dalam bahan makanan.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu nasi, mentega, roti, dan alas pengujian. Pertama-tama, pindahkan bahan-bahan ke tempat pengujian amilum sesuai tempatnya. Siapkan betadin, lalu teteskan betadin pada bahan makanan. Ratakan dan tunggu 1-2 menit. Perhatikan perubahan warna pada betadin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa roti dan nasi mengandung amilum, sedangkan mentega tidak mengandung amilum karena warna betadin masih sama. Selanjutnya, kita akan menguji lemak pada makanan. Pertama, pindahkan bahan makanan ke tempat pengujian lemak sesuai tempatnya. Setelah itu, ratakan dan tunggu 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, kita dapat menyimpulkan bahwa mentega mengandung lemak, sedangkan nasi dan tahu tidak memiliki lemak, karena kertas tidak berubah menjadi transparan. Nah, praktik terakhir yaitu pengujian kandungan vitamin C pada minuman. Pertama, siapkan 2 gelas berisi air secukupnya. Kedua, teteskan betadin ke gelas dan aduk. Selanjutnya, teteskan minuman ke gelas tadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa C1000 mengandung vitamin C karena air nampak jernih, sedangkan susu tidak mengandung vitamin C karena tetap keruh.